Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan kini kita ke informasi yang pertama, di mana kalau kita lihat media asing menyoroti Sri Mulyani. Ya pemirsa, media asing menyoroti reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025 yang mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Reuters menulis pencopotan ini diumumkan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan menandai berakhirnya kiprah panjang Sri Mulyani sebagai salah satu Menteri Keuangan terlama di Indonesia yang juga sempat menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Business Times menyoroti pengganti Sri Mulyani yakni Purbaya Yudisadewa, mantan Ketua LPS. Media Singapura itu menyebut reshuffle ini sebagai perubahan besar di tim ekonomi Prabowo di tengah gejolak politik usai aksi protes besar yang bahkan sempat menyasar rumah Sri Mulyani. Channel News Asia juga menyinggung rekam jejak Mulyani yang dipuji atas reformasi pajak dan peran krusial melewati krisis global. Namun analis menilai kepergiannya menandai berakhirnya era kredibilitas fiskal Indonesia. Dampaknya langsung terasa, IHSG anjlok sementara rupiah bergerak fluktuatif. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada PR berat Purbaya. Presiden Prabowo Subianto resmi merombak Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah pergantian Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati yang sudah dikenal luas hingga level global resmi digantikan oleh Purbaya Yudisadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Penggantian ini menjadi sorotan tajam pasar keuangan. Sejumlah ekonom menilai langkah awal Purbaya akan menentukan stabilitas fiskal dan juga kepercayaan investor. Pasar menunggu konsistensi komunikasi, arah kebijakan hingga strategi pembiayaan yang prudent, khususnya terkait target RAPBN 2026. Ekonomi menilai dampak jangka pendek berupa volatilitas rupiah, yield SBN, dan juga IHSG sampai ada sinyal tegas dari Purbaya. Meski demikian, banyak pihak optimis transisi ini tetap bisa dijaga mengingat rekam jejaknya di LPS, perbankan, hingga dana reksa. Namun tantangan besar menanti, Purbaya dituntut menjaga disiplin fiskal, meredam gejolak pasar sekaligus memastikan belanja negara tetap produktif. Responnya dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu kepercayaan pasar dan arah ekonomi Indonesia. Ya pemirsa, ada harga emas yang kian bersinar. Kita lihat harga emas dunia akhirnya menembus level psikologis $3.600 Amerika Serikat per troy ounce. Lonjakan harga ini didorong ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed setelah data tenaga kerja Amerika melemah tajam pada bulan Agustus. Pada perdagangan Senin, harga emas melesat lebih dari 1% ke $3.635 per troy ounce dan menjadi level tertinggi sepanjang masa. Meski hari ini sempat melemah tipis, logam mulia masih berada di kisaran $3.629. Analis menilai momentum emas dapat berlanjut menuju 3.700 hingga 3.730 dolar, didukung lemahnya dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi serta pembelian agresif oleh bank sentral termasuk China. Emas sendiri telah menguat 37% sepanjang tahun ini, melanjutkan kenaikan 27% di tahun 2024. Investor kini menanti data inflasi produsen dan konsumen Amerika Serikat di pekan ini sebagai penentu arah kebijakan suku bunga The Fed berikutnya. Dan kini kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada perang suku di Arab imbas tarif listrik. Ya, terkait bentrokan berdarah yang pecah di ibu kota Irak Baghdad, kejadian ini menewaskan sedikitnya 6 orang. Kementerian Dalam Negeri Irak mengonfirmasi 4 diantaranya adalah polisi termasuk 2 komandan yang tewas saat mencoba meredam pertikaian antar suku. Kerusuhan ini terjadi Sabtu malam di wilayah Saada dipicu kenaikan biaya generator listrik swasta. Sebagian besar warga Irak memang mengandalkan generator pribadi akibat pemadaman listrik publik yang terjadi setiap hari. Pejabat keamanan menyebut jumlah korban bertambah setelah 2 polisi meninggal akibat luka serius. Pasukan yang dikeroyok pelaku bentrokan membalas tembakan dan menewaskan 2 orang serta melukai sedikitnya 5 lainnya. Kementerian menambahkan sejumlah pelaku telah ditangkap. Pertikaian antar suku bukan hal baru di Irak, negara yang masih syarat senjata dan ketegangan sosial pasca invasi Amerika Serikat di tahun 2003. Meski Irak mulai merasakan stabilitas dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa ini kembali menegaskan rapuhnya keamanan di negeri tersebut.